Alright guys, welcome back again with me. Tentunya di channel Exjabstrak News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin buat kalian semua, thank you buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru juga, thank you banget karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat dibantu supportnya guys, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan tentunya jangan lupa buat di subscribe. Lonceng notifnya juga jangan sampai ketinggalan ya. Kalau bisa kalian aktifkan supaya bisa selalu rutin update ketika gua upload konten terbaru. Seperti yang kalian lihat, di sini gua bakalan ngelanjutin konten review dan juga roasting akun-akun dari subscriber ya, akun-akun kalian. Setelah sekian lama gua tunda, banyak banget yang spam minta buat gua lanjutin. Ya udah, oke, gua lanjutin ya. Ini berarti udah masuk ke part yang ke-30. Dan di awal gua ada leader dari salah satu aliansi Indonesia yang cukup terkenal guys, yaitu Indonesia Winner yang kedua. Oke, langsung aja gua cari leadernya. Oke, ini akunnya ya, sayang kamu. Anjir lah, Jomo. Wey, BTW, disclaimer dulu ya, kali ini konten review roastingnya gua cuman nge-review di bagian profilnya aja. Kenapa kok bukan pulaunya sekalian bang kayak biasanya? Supaya bisa one take record coy, supaya bisa sekali record aja, kemudian nggak delay, nggak ngelek kalau dipakai ngebuka pulau gitu. Buset, kepencet anjir. Bentar ya. Ini BTW gua recordnya masih agak sorean, jadi sorry banget kalau kedengeran suara berisik dari luar. Dan langsung aja coba lihat akunnya leader aliansi Indonesia Winner yang kedua. Di sini level akunnya 73, kemudian unique dragonsnya ada 404, total trofinya baru 10.000 karena baru aja reset arenanya. Kemudian total master pointsnya ada 130.000. Oke, cukup tinggi. Kemudian naga-naganya udah keren sih. Overall naga-naganya itu udah keren-keren semua ya. Ada Lord Kratos, kemudian Empire Wasteland, dan juga Cosmic Detonation yang ketiga-tiganya sudah bintang 5. Ini naga-naganya, naga-naga itu free to win, bukan naga VIP atau yang susah didapetin, tapi yang gampang, dari breeding, kemudian dari alien chest juga. Bisa kalian jadikan referensi kalau buat punya naga kuning, naga bintang 5 itu nggak harus beli guys. Bisa juga pakai cara gratisan yang pastinya cuman modal sabar ya. Gitu doang sih. Dan kemudian naga heroiknya. Dia punya beberapa naga heroik yang pastinya ada babon juga di situ ya. Ada High Grotto yang udah bintang 4, kemudian High Master Karma udah bintang 3. Lainnya juga ada beberapa. Di antaranya ada High Treasure bintang 2, Mami Passion masih bintang 1, Yggdrasil, High Star, Aswing, Aura Sphere masing-masing bintang 1. Dia juga punya Quantum Wormhole guys ya. Dan yang lain heroik-heroik yang udah level 40. Ada Harpy Plasma juga tuh nyempil di bawah tuh. Keren sih.
didominasi sama heroic coy profilnya, sama kayak gua. Profil gua juga didominasi sama heroic, meskipun ada naga legendary atau mythical yang bintang 5, kalau belum level 70 ya nggak masuk ke profil. Di sini ada satu mythical ya, Kung Fu Karma, Kung Lao. Ada Kung Fu Karma yang udah bintang 3. Ya, at least naga-naganya udah strong, sisanya tinggal gimana ngasih makannya sih. Seperti yang gua bilang di setiap konten ya. Aduh, ada iklan lagi. Seperti yang gua bilang di setiap konten, PR-nya itu bukan empower, bukan yang lain, tapi ngasih makan coy, PR utama itu. PR utama yang paling susah itu ngasih makan. Mana yang harus difokusin terlebih dahulu bang? Kalau buat legendary, gua lebih menyarankan Cosmic Detonation, karena ya lebih berguna aja di battle-battle ya dengan skillnya. Kemudian kalau dari naga heroic ya tentu saja lah, tidak lain dan tidak bukan ya Master Karma. Apalagi di arena sekarang itu buffnya elemen ice dan juga elemen wind, double buff buat Master Karmantet guys. Jadi dia harus banget di build sih. Yang pertama dikasih makan lah sambil berjalan ya, sambil ngumpulin Joker Orbs-nya supaya waktu ada empower happy hour lagi dia bisa di empower ke bintang 4. Kenapa kok bukan wormhole? Kenapa kok bukan harpi plasma? Ya tentunya karena Master Karmanya udah terlanjur bintang 3. Mending dilanjutin daripada fokusin yang lain. Mending difokusin beberapa naga, satu naga di satu rarity daripada bareng-bareng. Itu jatuhnya makin ribet sih. Misalnya di bagian mythical dia punya Kung Fu Karma, ya itu difokusin aja. Jangan oleng ke BGV atau ke Cecep atau ke Permawon. Yang ada aja mending difokusin. Toh sambil jalan bisa sambil nyicil-nyicil trade, kemudian farming Joker Orbs. Tinggal diatur aja mana yang dijadikan progres utamanya, mana yang mau difokusin terlebih dahulu. Oke, semoga sarannya membantu bang ya. Dan sekarang lanjut ke akun yang kedua guys. Let's go. Oke, dan selanjutnya di akun yang kedua ada dari salah satu aliansi Exaps Dragnils yang kedua. Oke, coba gua cari terlebih dahulu Exaps Dragnils yang 2. Bentar guys ya. Ini yang duanya yang RL atau yang biasa anjir? Coba lah gua cari dulu di sini. Apakah ada akunnya? Oke, ini Windy Cebong. Coba kita lihat profilnya. Wow. Dari levelnya sih udah level 87 ya. Kemudian unique dragonsnya ada 605. Lalu total trofinya 10.000. Sama kayak yang sebelumnya karena baru aja reset season. Kemudian untuk total master pointsnya 180.000. Lumayan, master pointsnya lumayan tinggi. Kalau dari segi naga-naganya cukup bukan cukup keren sih, tapi naga-naganya udah kebanyakan udah banyak yang keren sih ya. Ada Grotto, kemudian Whisperer, ada Treasure, Bolt, Quantum Wormhole, Dual Perception, Birthday, Aswing, Empire Wasteland, dan yang lain-lain. Oke, di bawah juga ada Ascian Supreme Dragon ya. Mungkin dia udah berhasil menang dari marathon race yang sebelumnya. Kebanyakan naganya udah keren. Nih kalau mau fokus project udah bisa terlintas lah ya.
Gua lebih menyarankan buat project Cecep terlebih dahulu sih. Untuk mythicalnya daripada bolt, gua lebih rekomen ke Cecep. Kenapa kok Cecepnya dulu bang? Padahal kan boltnya udah bintang 4. Ya dipikir kayak gimana pun dari segi skill Cecep lebih kuat lah ya. Menurut gua pribadi dual perception itu merupakan mythical yang terkuat. Udah no debat sih. Kalau mythical itu Cecep yang paling OP. Yang pertama gua menyarankan buat build Cecep terlebih dahulu. Mungkin caranya sama seperti yang gua sering bilang, nabung Joker Orbs mythical buat empower dual perception. Bolt bisa menjadi second choice setelah Cecepnya selesai di build. Sambil ngebuild Cecep, sambil nyari thread buat dapetin recehan orbsnya Bolt. Kurang lebih seperti itu projectnya. Kemudian untuk yang heroic, wormhole-nya udah bintang 2, Grotto udah bintang 4, Tracer bintang 3. Ini agak susah karena jarak startnya itu hampir jauh sih. Oke. Kalau dari segi VIP-nya ya mending wormhole, tapi dia baru bintang 2 gitu loh. Ada 2 cara buat fokusin naga heroiknya. Cara yang pertama, nyari threadnya Grotto. Grotto itu jangan pakai Joker Orbs heroic, tapi nyari thread. Harusnya gampang. Harusnya nyari thread Grotto itu cukup mudah. Makanya fokusnya di thread aja. Untuk quantum wormhole-nya, nah untuk quantum wormhole baru fokusnya itu pakai Joker Orbs buat dipakai empower. Full all in Joker Orbs heroic buat quantum wormhole. Itu caranya ya, 2 ya. Simple sih, kalau cuman ngomong doang simple sih emang, tapi prosesnya pasti bakalan lama dan bakalan susah. Cuman ya itu caranya. Kemudian saran dari gua seperti di konten-konten di akun-akun yang lain, naga yang sekiranya nggak difokusin itu jangan dikasih makan. Anggap contohnya ya, Tracer, Whisperer, Guardian, itu kan nggak bener-bener difokusin terlebih dahulu gitu loh, tapi levelnya udah pada tinggi-tinggi. Alhasil ya meskipun udah bintang 5, tapi levelnya ngestak, levelnya di situ-situ aja karena kekurangan foodnya gitu loh. Itu sih yang bikin susah. Maka dari itu mumpung belum terlalu jauh progresnya ya kan, mulai dari sekarang itu bikin list naga yang mau difokusin terlebih dahulu. Baru nantinya foodnya ditabung, dikasih makan satu persatu. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga saran dari gua bisa membantu progresnya bang. Dan kemudian di akun yang ketiga ada dari aliansi luar ya. Nama aliansnya itu Toyi Fuchiguro. Gua kira tadi Toji anjir. Hampir sama coy. Nickname-nya Bara 30. Bang, lu mendingan pindah aliansi bang. Lu ngapain nyasar di aliansi kayak gini anjir? PTS-nya aja cuma 17.000 cok. Oke, kita coba lihat bagaimana akunnya. Level 58, Unique Dragons-nya 357. Total trofi 3000. Oke, main di trofi bawah. Kemudian untuk total master points-nya 63.000. Sangat-sangat standar ya. Levelnya udah 58 soalnya. Tapi jangan salah coy, naga-naganya cukup gokil anjir.
ya. Naga yang lain biasa aja, tapi yang keren-kerennya itu ada beberapa. Salah satunya Quantum Wormhole yang udah bintang 3. Kemudian Hexed Vampire bintang 2, Corrupted Time bintang 1. Bariguard, iya kan itu Bariguard kan, dia juga udah bintang 2. Yang lain masih bintang 0 dan bintang 2, lalu bintang 1. Ada Maidai, kemudian Pulse Guard dan juga Corrupted Electric. Cukup bagus. Naga-naganya cukup bagus, sisanya ya tinggal di project aja. Mana yang lebih didahulukan. Kalau dari segi naga heroik, tentu saja gua menyarankan Quantum Wormhole ya. Kemudian HCT, itu kalau buat yang heroik. Kalau buat yang mythical, opsi pertama tentu saja Hexed. Karena dia juga udah bintang 2, tinggal dilanjutin. Dan buat naga legendarinya gua menyarankan build Bariguard atau Pulse Guard dari sekarang. Kenapa bang? Karena selanjutnya adalah heroic VIP-nya seri Guard. Jadi pastinya naga-naga Guard yang legendary itu bakalan ada battle quest-nya coy. Mulai di build dari sekarang ya kalau bisa ya. Lalu saran dari gua selanjutnya seperti yang tadi gua bilang, lu mending pindah alliance. Ngapain ngestak di aliansi luar kayak gitu anjir? Bikin susah dapet chest bagusnya kalau menetap di aliansi kayak gitu. Mending langsung aja pindah. Cari aliansi Indo aja yang sekiranya bisa tembus chest 6 lah. Supaya dapat rewardsnya juga ya kan. Oke, untuk saran-saran fokus naganya itu aja sih. Mungkin kalau perlu dicatat ya, heroic bisa fokus ke Quantum Wormhole, selanjutnya ke Corrupted Time. Kalau mythical fokusnya ke Hexed Vampire, sedangkan kalau legendary fokusnya ke Bariguard atau Pulse Guard sambil nge-breeding naga legendary yang bagus yang bisa di-breeding. Terraformer, Cosmic Detonation, Bubble Blast, Morpheus dan yang lain. Oke, itu aja saran dari gua. Dan selanjutnya di akun yang keempat ada dari aliansi Exjaps Dragnils yang ke-6. Oke, bentar ya, gua cari dulu ya. Exjaps Dragnils yang ke-6. Nickname-nya One Punch Kill, adiknya One Punch Man. Oke, nice, tembus chest 600 kok 600 169.000 PTS. Oke, mantap, aliansi 6 gokil. Dan ini akunnya, sepertinya ini akun ternak naga bagus ya, karena levelnya kecil. Levelnya masih 6 kok 6 sih. Levelnya masih 47. Kemudian unique dragonsnya cuma 111. Total trofi 7.500. Total master pointsnya cuman 27.000. Cuman 27.000. Yang artinya naganya nggak semua dikasih makan. Tapi emang akun-akun kolektor naga bagus, karena bisa dilihat Karmantotnya udah bintang 4 anjing. High Master karmanya udah bintang 4, cuman kendalanya di bagian level. Kemudian Lord BGV Blood God Vampire, dia juga udah bintang 3. Lalu High Ascent Supreme ya, Aceng Supreme, dia juga udah bintang 1. Kemudian dari naga legendarinya ada beberapa yang udah berbintang. Di antaranya ada Jewelem bintang 1, kemudian My Berserker, dia udah bintang 2. Lalu ada itu siapa anjir? Ya bintang 3 itu kalau nggak salah Sharp Poise kan, kalau nggak salah ya. Dia juga punya ada beberapa berserker ya. Kemudian Positive Dragon juga ada.
Kemudian naga-naga yang lain juga masih standar ya. Oke, fokusnya ya ketiga ini. HMK, PGV, HAS itu fokusnya. Udah pasti lah ya. Udah pasti itu fokusnya. Kalau legendarinya bisa terusin project Berserker yang lu pengen sih. Bisa Maeve, bisa juga Rampage atau yang lain. Bebas. Ini Rampage atau Bedwir sih. Bedwir kayaknya. Ya kalau buat akun-akun kecil tapi naga-naganya itu udah bener-bener naga-naga keren gitu ya. Itu fokusnya ternak naga yang bisa menghasilkan food. Itu fokusnya kayak gitu. Kenapa gua bilang kayak gitu? Ya karena di level kecil semua chest food entah itu dari chest biasa yang S, L, M, XL itu dapatnya nggak sebanyak akun yang levelnya udah 100 ke atas. Apalagi di chest aliansi itu bener-bener dikit banget dapatnya. Alhasil ya naganya pada bagus, pada berbintang, tapi foodnya kere cuy. Tapi tomatnya krisis. Alhasil ya itu stunting naganya. Naganya stunting anjir. Udah kuat banget dari segi bintang ya, tapi minusnya di bagian tomat nggak dikasih makan. Stunting naganya. Itu kendala utama sih, gua juga ngalamin sendiri susahnya farming food. Meskipun akun udah level gede, tapi naga-naga penghasil food gua itu dikit banget. Per klaimnya aja cuman dapat 1 M. Tiap kali klaim di tiap 6 jam, gua itu cuman dapatnya 1 M doang. Oke, itu aja saran-saran dari gua ya. Buat akun-akun kecil gini, gua sarankan projectnya itu nabung Joker Ops buat empower naga yang lu pengen, sambil nyari sampel naga-naga yang bisa menghasilkan food, kemudian disummon sebanyak-banyaknya supaya foodnya bisa ada yang diklaim ya. Oke, lanjut ke akun yang terakhir guys. Ada dari aliansi Exaps Dragnils yang ketiga. Dan coba gua klik nicknamenya itu Naufal Ridho. Oke, ini akunnya coba gua lihat. Boleh nih akunnya nih. Ya, dia di sini levelnya 88. Unique Dragons-nya ada 345. Total trofi 9999. Anjir, bisa kayak gitu trofinya, cok. Keren juga anjir. Total master points-nya ada 90.000. Oke. Lalu naga-naganya udah keren sih. Naga-naganya udah gokil anjir. Woi, please lah, ini udah keren banget. Master Karma bintang 3, kemudian Rampage Berserker bintang 4, Arcana Judgment bintang 2, Blood God Vampire bintang 3. Bahkan dia udah dapet skinnya Ascended Supreme Dragon coy. Dia udah dapet skinnya dan naganya juga udah bintang 4 wis. Gokil, gua aja gak yakin bisa dapat skinnya. Males gua mau top up lagi. Gak tahu dah itu bisa kekejar atau enggak. Kayaknya sih nggak bisa, itu NT itu kayaknya. Lalu ada High Flying bintang 2, Dual Perception bintang 3. Ini kalau gua sebut semua panjang anjir. Itu ada juga White Tip Berserker bintang 3 ya. Udah keren-keren semua. Ya kalau buat saran ya, udah bisa tergambar dengan sangat jelas. Fokus pertama ke bintang 5-nya Ascend Supreme Dragon.
Fokusnya ke situ dulu. Habis itu bisa BGV, kemudian bisa Arcana Judgment atau yang lain menyusul ya. Kalau mythicalnya ya jelas Cecep sama BGV itu udah paling fix, tinggal siapa yang diduluin. Kalau legendarinya ya tentunya Rampage Berserker dulu lah. Bang, White Tip Berserker kok nggak masuk di opsi bang? Itu tergantung playernya. Karena kan nantinya dapat 500 orbs juga. Jadi ya nggak penting-penting amat gitu loh. Makanya yang gua prioritasin Ascended Supreme Dragon, karena abis selesai questnya udah dapet skinnya, udah dapet 500 orbsnya, sisanya ya tinggal diterusin, entah itu nyari trade, beli orbs atau pakai Joker orbs. Lebih gampang fokusnya itu, jadi lebih gampang daripada White Tip Berserker yang eventnya masih ada beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi lah ya. Oke, itu aja yang bisa gua kasih saran. Tentunya semoga saran-saran dari gua bisa membantu progres kalian dalam beternak naga guys ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Apakah kalian suka dengan review yang cuman di bagian profilnya doang, atau lebih suka sekalian review pulaunya guys? Coba kalian komen ya. Kalau reviewnya sama pulau itu durasinya jadi panjang banget, makanya mau gua persingkat gitu loh. Sekali lagi thank you buat semuanya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Thank you for watching guys. See you next content, see you next episode, and bye bye.